Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk kepada halaman 22. Setelah kita membahas bahwa thariqatut tafkir itu adalah tata cara yang berjalan atas tata cara itu untuk menghasilkan pemikiran. Dan thariqatut tafkir itulah yang kemudian definisi berpikir itu sendiri. Jadi metode berpikir itulah definisi berpikir itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan hazihi hiya thariqatul aqliyah. Inilah metode berpikir akliyah. Inilah berpikir, ya. Inilah berpikir. Wahia wahduha thariqatut tafkir, dan itulah satu-satunya metode berpikir. Jadi thariqatul aqliyah, ya, thariqatul aqliyah inilah atau metode berpikir akliyah, ya. Metode akliyah inilah satu-satunya metode dalam berpikir. Wa ma adaha mimma yusamma turuqut tafkir, dan tidak ada selain daripada metode ini yang disebut dengan metode berpikir. Jadi kalaupun ada yang mengatakan metode berpikir yang lain, tidak ada kecuali metode akliyah, yaitu apa? Pada saat adanya proses mencerap fakta, ya, menuju otak, ya, disertai dengan penafsiran maklumat sabiqah. Ya, kira-kira begitu. Itulah metode berpikir. Jadi ada fakta, ada maklumat, tentu di situ yang penting di samping ada panca indera, ya, menuju otak, yang kemudian dalam otak itulah akan ada proses untuk kemudian menghukumi berdasarkan maklumat yang dimilikinya. Nah, tidak ada yang lain di sini. Misalnya dikatakan oleh orang-orang itu, misalnya katariqatul ilmiyah, katariqatil ilmiyah, seperti metode ilmiah. Itu bukan metode sebenarnya, nanti uslub kita bahas nanti di belakang. Jadi metode ilmiah yaitu memberikan perlakuan kepada satu keadaan dengan adanya standar keadaan tertentu. Jadi F0, F1, F2 misalnya di situ kalau dikatakan. Jadi ada fakta-fakta yang kemudian diberikan kondisi-kondisi tertentu lalu dibandingkan. Ini metode ilmiah, ya, bukan. Atau wa thariqatil mantiqiyah, atau seperti metode mantik, silogisme, logika, ya, bukan. Ini bukan metode berpikir, ya, itu harus diingat. In hiya illa, ya, jadi sekiranya itu semua, ya, tidak ada menjadi far'un li hadhil tariqatil katariqatil ilmiyah. Jadi sekiranya itu tiada lain adalah cabang. Jadi semua itu tiada lain adalah cabang, ya, lihadhit tariqati katariqatil ilmiyah, dari metode-metode sebagaimana yang mereka bilang itu adalah metode ilmiah. Atau yang disebut dengan apa? Uslub. Ini adalah uslubun min asalibiha
iqtadaha bahsus syai'. Jadi uslub yang ada yang memang dituntut dalam membahas sesuatu. Jadi kayak macam pemahaman tentang bagaimana berpikir untuk menghasilkan logika berpikir, ya, logika atau mantik tadi, teori mantik, perbandingan. Jadi kalau misalnya dikatakan tentang perbandingan, nanti mungkin kita bahas belakang ya, kalau terlalu banyak nanti pusing juga. Tapi memang itu adalah uslub, cara saja, ya, wasilah saja dari cara dari cara-cara berpikir. Bahkan juga di sini dikatakan awasail, ya, atau di sini adalah wasailu bahtsihi kama yusamma bitariqatil mantiqiyah, atau yang disebut juga dengan sarana dalam pembahasan, dalam berpikir, dalam pembahasan tadi, sebagaimana yang disebut dengan bitariqatil mantiqiyah. Metode, mereka bilang metode mantik, padahal ini adalah tadi sarana saja. Walaysat turuqan asasiyatan lil tafkiri, dan tidak ada di situ menjadi jalan-jalan yang mendasar atau metode-metode dasar dalam berpikir. Maka dikatakan fatariqatut tafkir wahidatun. Ya, maka tariqah tafkiri wahidatun la yata'addada wa hiya tariqatul aqliyah wa laisa ghair. Jadi yang namanya berpikir itu metodenya adalah metode akliyah, tariqatul akliyah, bukan yang lain. Cuma satu. Jadi kalau kita mau bisa mikir, metode yang kita pakai itu adalah dengan metode akliyah. Ini sebenarnya lanjutan dari yang dulu sebagai diulang, apa-apa. Gitu. Ya. Jadi satu cuma metode berpikir itu, yaitu tariqatul akliyah. Nanti di belakang dibuktikan. Nah, tapi ini harus dipahami. Illa annahu yajibu an yufarriq. Ya. Illa annahu yajibu an yufarriqa fi ta'rifiha bainal ara'is sabiqati wa anisyai'i wa bainal ma'lumati sabiqati anhu aw ma yata'allaqu bih. Akan tetapi wajib untuk membedakan antara definisi, ya, untuk wajib membedakan dengan apa yang dimaksud di sini, antara ara as-sabiq, opini sebelumnya terhadap sesuatu, dan antara maklumat sabiqah terhadap sesuatu dan yang terkait dengan itu. Nah, jadi ini sekarang kita sudah mulai belajar bagaimana berpikir itu jadi kacau dengan adanya kesalahan menggunakan, ya, maklumat. Mereka mengatakan ada yang disebut dengan maklumat sabiq, padahal kalau menurut kitab ini bisa jadi itu bukan maklumat sabiqah, tapi itu adalah ara as-sabiq. Bagaimana ara sabiq ini? Ya kan? Ra'yus sabiq tadi. Ya, opini sebelumnya. Jadi contoh misalnya kalau dalam opini sebelumnya ini adalah opini katanya, gosip yang beredar berkembang luas padahal faktanya nggak gitu. Contoh misalnya opini tentang kesejahteraan bisa didapati dengan demokrasi. Nah, ini dia. Ya kan? Kenapa negara ini tidak maju? Opininya karena nggak menjalankan demokrasi dengan benar. Itu opini sabik. Saat menelaah kemudian keadaan masyarakat, lalu kemudian dia melihat di situ tidak ada kemajuan bagi satu bangsa. Opini yang berkembang itu adalah tentang demokrasi yang tidak dijalankan, maka pada saat itu dia mikir, oh ternyata bangsa ini tidak maju gara-gara, misalnya kalau dia katakan tadi demokrasinya nggak maju, padahal bukan begitu.
Ini opini yang diberikan. Ini termasuk opini sesat. Ada juga opininya benar, tapi tidak tepat. Itu termasuk opini, bukan fakta. Karena kita harus lihat, nanti maklumat sabiqah itu harus benar digunakan terhadap fakta berfikirnya. Negara ini, bangsa ini tidak maju. Kenapa? Karena tidak menjalankan syariat Allah. Itu kalau misalnya kita katakan, ya, karena ada perintah terhadap pelaksanaan syariat Allah tidak dilaksanakan. Jadilah pada saat itu nggak maju. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, itu kata Allah. Ini maklumat sabiqah. Ada juga ra'yu sabiq ini mungkin biasa saja, tapi salah, tidak lengkap juga tadi. Kita langsung mengatakan ini kalau makan daging kambing langsung ini membuat kolesterol tinggi, naik dan sebagainya, jadi sakit. Ini opini yang tidak sepenuhnya benar, walaupun ada juga yang memang bagi orang yang punya penyakit tertentu, tapi tidak semua orang, dan makannya dengan kadar tertentu. Misalnya itu terhadap opini. Atau yang mungkin kalian sering pakai, misalnya coba, misalnya pakai odol. Odol itu apa? Pasta gigi. Tapi kita langsung ngomong aja odol, sikat gigi pakai odol. Padahal odol itu adalah merek satu dahulu, ya, satu produk. Minum, tapi lagi puasa sekarang ya. Minum air kemasan, minum air aqua misalnya, gitu kan. Padahal itu adalah diopinikan. Itu adalah ra'yu sabiq, opini yang berkembang lalu kemudian digunakan sebagai maklumat, padahal bukan maklumat sebelumnya untuk fakta yang sedang ditelaah. Nah, ini harus hati-hati. Makanya dikatakan di sini, ya, fal muhattamu fit tariqatil aqliyah, maka harus dipastikan dalam metode akliyah ini laisa wujudu laisa wujudu ra'in au ara'a sabiqatin anil waqi'i. Jadi harus dipastikan dalam metode akliyah ini tidak adanya apa? Ra'yun atau ara asabik, opini, ya, pendapat, pandangan atau opini sebelumnya tentang fakta sesuatu, ya, bal wujudu maklumatin sabiqatin anhu au muta'alliqatu bihi, ya, bahkan seharusnya yang ada adalah maklumat sabiqah tentangnya atau yang memang berkaitan dengan tadi fakta yang akan kita pikirkan. Nah, ini bahaya, ya. Dulu pada masa Nabi juga begitu, pada saat perang Khandaq. Faktanya memang betul, faktanya pada saat itu Nabi sedang dikepung dari depan itu oleh tentara pasukan Quraisy, di belakang itu ada orang Yahudi yang mau berkhianat, ya kan. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Faktanya memang begitu, tapi kemudian terus diopinikan bahwa apa? Kekuatan mereka itu terlalu besar, melampaui dari kekuatan orang-orang mukmin. Sampai banyak dari beberapa orang-orang pada waktu itu ketakutan. Tapi kemudian Allah dan Rasulnya memberitahu bahwa faktanya mereka pasti kalah. Bahkan disuruh kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi fakta berikutnya, ya kan, kejadian berikutnya, Rasul dan para sahabat betul-betul menahan serangan mereka, berjuang, bahkan kemudian bagaimana? Berperang dan meraih kemenangan dengan pertolongan Allah. Ya. Nah, ini juga terjadi pada waktu itu. Jadi yang harus ada itu adalah maklumat. Berapa kekuatan mereka? Nah, bukan opini kekuatan mereka. Ya. Dikatakan di sini, amma ra'yu sabiq, ya, anil waqi, adapun opini sebelumnya terhadap fakta,
awil ara'us sabiq anhu, atau pendapat sebelumnya tentang fakta tadi, fala yasihu an takuna maujudatan, maka tidak layak untuk ada dalam berfikir. Aila yasihu an tastamila fil amaliyatil fikriyah, jadi nggak layak untuk digunakan dalam aktivitas berfikir. Makanya bukan katanya tabayun, itu juga bagian dari menghilangkan ra'yu sabiq. Melihat fakta, menelaah informasi, itu juga bagian semua untuk menghilangkan ra'yu sabiq. Jadi nggak boleh ada ra'yu sabiq ini menjadi apa? Bagian dari aktivitas berfikir. Falladhi yasta'miluhu wal ma'lumat faqat, maka di situ adalah digunakan maklumat saja, ma'al hailulati duna wujudil ra'yi indal amaliyati wa duna tadkhuluhu. Iya kan? Di situ dikatakan, ya, di samping di situ tetap apa? Ya, di tengah-tengah tadi di situ apa? Ma'ahailulah, di situ terdapat hal-hal, ya, yang harus dicegah tanpa keberadaan ra'yu sabiq terhadap amaliyah, ya, terhadap aktivitas berfikir, dan juga tanpa bisa masuk dengan adanya ra'yu sabiq itu pada maklumat sabiqah yang ada. Jadi nggak boleh masuk dalam aktivitas berfikir gitu. Itu ra'yu sabiq. Fa inna ra'ya sabiq, maka sungguhnya ra'yu sabiq tadi, opini sebelumnya, idza istamala qad yusabbibul khata', apabila digunakan itu akan menyebabkan kesalahan fil idrak, dalam memahami. Jadi salah paham. Katanya katanya jalan ini ada hantunya. Oh, ini opini. Katanya rumah ini misalnya, ya kan, opini, yang kemudian opini itu juga tidak benar kebanyakan. Bahkan sebenarnya nggak boleh digunakan dalam aktivitas berpikir. Kenapa? Karena nanti berpikirnya bisa salah. Tadi misal contoh di depan, ya kan, menggunakan apa? Opini demokrasi. Dia ngelihat orang barat misalnya maju karena demokrasi, bukan karena mereka menjajah, menghisap negara miskin, menyerap, ya kan, merampas. Itu mereka nggak maju. Tapi ada yang memang membuat mereka kemudian juga mendapati ilmu pengetahuan, teknologi. Apa kita lihat? Bukan karena demokrasinya, tapi karena mereka menjalani kausalitasnya, berpikir, meneliti, menelaah ilmu pengetahuan. Jadi bukan berdasarkan opini di situ. Nah, dengan demikian, walidzalika labudda an yulahazat tafriq, ya kan? Dengan demikian sudah seharusnya memperhatikan apa? Tafriqu baina ra'i, perbedaan antara opini as-sabiq wa bainal maklumat, dan juga antara maklumat sabiqah. Wa antasta'milal maklumati faqat, dan hendaknya menggunakan maklumat semata, maklumat sabiqah saja. Wa yastab'adu ra', dan juga menjauhi ra'yu sabiq, menjauhi opini sebelumnya. Nah, bagaimana kalau opini itu benar? Tetap bukan harus digunakan dalam berpikir, tetapi dijadikan apa? Yaitulah opini dalam mengarahkan apa? Misalnya opini yang ada di tengah-tengah masyarakat, opini tentang Islam, opini tentang misalnya kebaikan,
Bagaimana ini? Bukan untuk berpikir, tapi kembalikan. Ternyata Islam itu bukan opini baik, tapi memang benar baik. Jadi umat Islam ini bukan katanya, dia harus menelaah. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau Islam diterapkan umat akan sejahtera, belum tentu juga. Tapi benar bahwa pada saat Islam diterapkan, sejahtera bisa didapatkan, kebahagiaan bisa didapatkan. Tapi apakah sejahteranya? Belum tentu. Karena pada masa awal pun pada saat itu apa? Banyak kaum muslimin yang dalam kehidupan yang susah, tidak sejahtera, padahal menerapkan Islam. Karena itu adalah masa-masa tertentu saja. Tapi pasti apa itu pada saat Allah katakan tadi, siapa yang berpaling dari syariat Allah, maka baginya itu adalah penghidupan yang sempit. Begitu. Paham ini? Ini ada yang baru di sini. Ya, ngerti tentang ra'yus sabiq dan maklumat sabiqah. Makanya harus tabayun, nggak boleh katanya-katanya. Semua ini banyak. Ya kan? Harus menelaah sesuai dengan tadi faktanya, sesuai dengan informasi maklumat yang harus digunakannya, informasi yang benar. Mana informasi, sumber informasi yang benar, yang paling mantap, yang paling hebat? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang paling bagus ya. Jadi tidak ada yang menandinginya ya. Jadi apabila informasi itu datang dari Allah, itu bukan opini lagi ya, tapi menjadi bahan untuk berpikir. Silakan, bisa paham? Cukup dikit-dikit ya. Jadi bedakan antara ra'yus sabiq dan maklumat sabiqah. Ya, ada pertanyaan para asatidzah atau anak-anak sekalian? Ngerti nih? Alhamdulillah. Ya, yang di atas ada? Enggak? Oke. Oh, kalau nggak ngerti ulang lagi. Kalau nggak ngerti ya dijelasin yang mana yang nggak ngerti. Oke, kalau cukup, terima kasih. Mari kita akhiri ya sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.